Inilah alasan kenapa orang-orang tidak bisa berhenti gali lubang tutup lubang, dan dia tidak bisa lepas dari yang namanya jeratan pinjaman online. Ini terutama untuk Anda yang mengalami telat bayar atau saat ini terjerat di pinjol legal seperti di Akulaku, di Kredivo, di Shopee, habis itu Kredit Pintar, Julo, Dana Rupiah, Rupiah Cepat, ada Kami, ada Pundi. Ya, biasanya orang-orang yang mengalami telat bayar atau terjerat di pinjol-pinjol ini atau sudah meminjam di pinjol ini sangat kesulitan untuk menghentikan yang namanya gali lubang tutup lubang. Pasti pertanyaan teman-teman semuanya, kenapa itu bang? Ini yang mau saya jelaskan sama teman-teman semuanya. Mudah-mudahan nanti setelah saya menjelaskan tentang video ini, kedepannya tidak ada lagi yang nekat gali lubang tutup lubang untuk menutupi hal-hal ini atau berinisiatif meminjam di tempat lain dengan menggadaikan sertifikat atau menggadaikan aset-aset yang ada supaya dia bisa tenang dan segala macam. Itu ya asumsi dari teman-teman semuanya. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk meneruskan video ini, menjelaskan sama teman-teman semuanya kenapa Anda begitu kesulitan lepas dari yang namanya jeratan pinjol ini ya, dan kenapa Anda selalu dipacu dengan gali lubang tutup lubang. Ya boleh teman-teman semuanya, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu supaya channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Dan untuk teman-teman yang baru bertemu dengan YouTube Solusi Hutang MB, jangan lupa juga ya ditinggalkan supportannya, di subscribe juga, diisi juga di dalam kolom komentar kira-kira apa. Dan satu hal lagi juga buat teman-teman semuanya, kita sudah ada yang namanya komunitas. Di dalam komunitas itu nanti teman-teman bisa diskusi, bisa bertanya jawab langsung dengan saya, dan Anda juga bisa melampirkan foto berupa screenshot, entah itu ancaman dari DC ataupun hal apapun, kita bisa pecahkan di sana supaya jangan kita sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Silahkan dulu. Sangat sulit lepas dari jeratan pinjaman online, apalagi kalau sudah yang disebut dengan Akulaku. Akulaku selalu teman-teman kenal dengan pinjol besar dan pinjol raksasa, dan cukup terkenal ada di Indonesia. Ya benar, memang benar, tepat banget gitu loh. Bahkan Akulaku sendiri hari ini sudah banyak bermain dengan pay later. Dia lebih beli sekarang bayar nanti, sama dengan Kredivo. Kredivo juga dengan hal yang sama. Dan habis itu Shopee, siapa yang tidak kenal dengan Shopee ya. Habis itu Kredit Pintar, siapa yang tidak kenal dengan Kredit Pintar. Umumnya banyak teman-teman yang juga meminjam di Kredit Pintar. Habis itu ada Pundi, ada juga di Esi Cash, di ada Kami gitu loh, di Rupiah Cepat, Dana Rupiah, dan segala macam gitu loh. Tapi kebanyakan orang-orang kalau sudah terjerat dalam hal ini cenderung untuk gali lubang tutup lubang gitu loh. Mungkin dalam pemikiran teman-teman semuanya ini adalah pinjol yang harus dirawat. Ya, sebagian orang pasti berpikir gitu. Bang, saya merawat bang, karena ini pinjolnya pinjol besar bang, mungkin saya rawat aja. Oke, nggak ada masalah. Anda mau rawat hutang silahkan, asalkan sesuai dengan kemampuan. Tapi yang terjadi apa gitu? Ketika kata Anda merawat hutang ini, Anda merawatnya dengan cara yang salah. Anda malah gali lubang tutup lubang. Ya, Anda untuk menutupi hal ini, Anda butuh aplikasi-aplikasi berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah, ketika Anda menyatakan merawat hutang ini dengan dalih Anda pengen naik limit dan segala macam, ingat, bunganya berjalannya per hari teman-teman semuanya. Bunga berjalan per hari. Anda telat 1 hari, denda dihitung per bulan. Ini berbahaya loh, jebakan massal buat diri Anda. Dan habis itu lagi, teman-teman mungkin cenderung juga, kenapa gali lubang tutup lubang? Anda beranggap ini adalah pinjol raksasa. Umumnya mereka akan mendatangkan DC ke rumah. Jadi mau tidak mau, Anda harus gali lubang tutup lubang karena rasa takut Anda tadi. Wah, Akulaku bang, Akulaku kan pinjol besar bang, sering banget tuh mendatangkan DC datang ke rumah. Oke, soal DC datang ke rumah, oke, nggak ada masalah. Apakah harus dengan cara gali lubang tutup lubang? Padahal Anda tahu, lubang ini semakin kita gali semakin melebar, semakin tidak bisa terselesaikan. Kenapa Anda tidak pernah sadar tentang hal ini? Ya, untuk menutupi satu aplikasi Anda butuh 2 ataupun 3 dengan cara Anda gali lubang. Bayangin kalau Anda semuanya di 10 aplikasi dan Anda mencoba menutupinya dengan gali lubang tutup lubang. 10 ini bisa jadi 30. Bayangin teman-teman semuanya. Harusnya Anda berpikir normal.
lebih ke kesadaran aja gitu loh. Persetan lah hari ini dia mau ada DC, mau ada FC, mau apa. Tanyain ke kemampuan Anda mampu apa tidak? Ya. Kalau misalnya Anda mampu-mampuin aja, ya akhirnya ya seperti ini gitu. Ada yang rela menggadaikan sertifikat rumah untuk menutupi hal itu, tapi nggak selesai gitu loh. Ada aja celah, ada aja lagi pemikiran dia ini mendorong kembali untuk meminjam lagi dan meminjam lagi. Akhirnya ya makin banyak. Ya, biasanya orang-orang kenapa dia begitu ketakutan dengan pinjol-pinjol seperti ini? Dia beranggapan ini adalah pinjol besar dan dia tidak pengen ada DC-nya datang ke rumah. Ketika ada DC datang ke rumah, dia tidak pengen sebenarnya orang lain tahu gitu loh. Ya, ini harus teman-teman akhiri. Kalau Anda tidak mengakhiri, seumur hidup Anda tidak akan bebas dari yang namanya jeratan hutang riba yang seperti ini. Seumur hidup teman-teman semuanya. Kalau Anda berpatokan aku laku besar, ya, walaupun Anda sudah menyatakan saya tidak mampu, Anda akan habis-habisan di posisi ini. Anda gali lubang tutup lubang setiap hari. Sadarlah, pada akhirnya galian Anda tidak membuahkan hasil. Pada akhirnya Anda akan diantarkan pada titik di mana segala upaya Anda sudah sia-sia. Meminjam sudah tidak dapat, gali lubang sudah tidak cair, aset sudah habis. Ya, Anda mau sadar hari ini atau nunggu dulu semuanya habis? Saya tidak melarang Anda bayar hutang, tapi bukan dengan cara gali lubang tutup lubang. Ya, saya gak ada masalah dengan hal itu gitu. Cuman mirisnya teman-teman semuanya, hanya semata ada FC. Ya, dia pinjol besar bang, pasti dia akan melakukan tindakan menurunkan DC ke rumah, memproses kita ke jalur hukum dan segala macam. Sehingga Anda merelakan diri Anda untuk mengambil atau menambah hutang yang lebih banyak lagi. Ya, yang hancur diri Anda teman-teman semuanya. Makanya bangunlah mindset. Sadar dirilah mulai sekarang. Sadari apa problem kita sebenarnya. Problem kita uang kita nggak ada. Kalau kita paksain berhutang, ini aja uang kita nggak ada, ini karena kita mau bayar hutang. Kalau kita tambah lagi hutang yang ada, apa jadinya? Pernah nggak Anda berpikir seperti itu? Jangan tunggu dulu hutang mengakhiri Anda, tapi akhirilah hutang yang ada. Tahan di posisi itu. Kalau misalnya Anda bang saya ada terjerat nih kayak di Aku Laku, Kredivo, Shopee. Oke, ini kan 3 aplikasi. Anda tidak mampu hari ini Anda menyatakan tidak mampu. Jangan Anda paksakan gali lubang tutup lubang. Tahan dulu. Ya, ketidakmampuan ini bukan berarti kita nikmati, tidak. Tapi Anda tetap bekerja, Anda berusaha, kumpulkan uang Anda pelan-pelan. Kumpulkan pelan-pelan. Ya, nanti terkumpul coba dinegosiasi. Jangan Anda paksakan cari lagi ini, cari lagi ini, cari lagi ini. Anda yang hancur nanti. Ya, tadi ada yang curhat sama saya seperti itu. Dia berawal ya dari Aku Laku gitu loh. Habis itu ya memang dia didatangi oleh debt collector ke rumah sekali 2 kali gitu loh. Tapi karena dia sudah buntu banget dan dia mencoba tuh. Ya, dikasih ide sama kawan-kawan dia, itu digali lagi, dipinjol ini, dipinjol ini, dipinjol ini. Akhirnya yang dia hanya ngutang di Aku Laku, malah menjadi hutangnya banyak aplikasi. Itu harus teman-teman sadari. Ya, kita kan mau menyelesaikan hutang kan, bukan mau nambah hutang kan. Ya sudah, tahan aja. Daripada Anda gali lubang tutup lubang, lebih baik Anda berhenti bayar pinjol. Gak ada masalah. Daripada gali lubang tutup lubang. Ini beranak pinak akhirnya gitu loh. Ya, yang semulanya kita hanya memikirkan satu bunga saja di satu aplikasi, akhirnya kita memikirkan banyak bunga di beberapa aplikasi. Ini dihitung per hari. Itu baru bunganya, belum pemotongan biaya layanan. Belum lagi kita telat 1 hari dibebankan dengan denda. Ingat, resiko galbay atau gagal bayar pinjol ini karena fakta hidup tidak seberat yang ada dalam pemikiran Anda. Ya, resikonya santai aja gitu loh. Nama Anda masuk dalam skor kredit bermasalah. Sudah. Asalkan Anda berjanji buat kedepannya tidak berhutang lagi, rasa saya resiko yang diterapkan ini nggak ada masalah. Ini hanya bagian cambukan buat diri Anda supaya Anda lebih bisa membuka pemikiran Anda buat ke depan. Tapi bukan berarti ini dorongan untuk Anda terus-terusan menyelamatkan yang namanya nama baik, supaya jangan sampai orang lain tahu dan segala macam, sehingga Anda mengkorbankan hidup Anda untuk berhutang lebih banyak lagi. Bayangin itu teman-teman semuanya gitu loh. Sampai Anda minjam di bank ratusan juta, hutang nggak selesai. Saya tanya sama teman-teman semuanya,
sebelum Anda bertemu sama saya, ini sebelum Anda bertemu dengan saya ya, Anda sudah menghabiskan berapa juta, berapa puluh juta, berapa ratus juta untuk pinjol ini. Isi di dalam kolom komentar. Ya, yang memperbanyak hutang Anda gali lubang tutup lubang. Hutang di awal tidak seberapa, dana yang Anda gunakan tidak seberapa. Paling banyak rata-rata dari teman-teman semuanya, merata paling banyak mempergunakan uang pinjol 5 juta. Ya. Tapi gali lubang tutup lubang sampai 25 juta, sampai 30 juta. Ya, uang yang 5 juta Anda pergunakan, Anda pun juga bingung ini uangnya untuk apa gitu. Sehingga Anda bingung sendiri. Ya, jadi robah mindset teman-teman semuanya. Hentikanlah ketakutan-ketakutan yang ada. Ingat, ketakutan ini merugikan Anda. Semakin Anda takut, semakin besar peluang Anda akan melakukan tindakan-tindakan bodoh buat ke depannya yang pada akhirnya Anda akan masuk kepada kesulitan yang sangat luar biasa. Ya, saya hanya menghimbau buat teman-teman semuanya di sini. Saya perhatikan kenapa orang-orang sangat sulit untuk lepas dari pinjol-pinjol gitu loh. Kenapa orang sangat sulit untuk berhenti gali lubang tutup lubang? Ternyata halnya di sana teman-teman semuanya. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, yuk sama-sama lagi, yuk kita membuka lagi pemikiran kita buat ke depannya supaya jangan kita melakukan tindakan-tindakan bodoh yang seperti ini lagi. Ya, tahan aja gitu loh. Kalau memang keadaan hidup hari ini, ya sudah gitu ya kan. Ya sudah, memang keadaan hidup kita kan. Toleh kanan kiri muka belakang nggak mungkin. Kita paksain gali lubang tutup lubang, hutang yang makin banyak. Kita jual aset-aset yang ada, aset pun juga cuman sebatas bisa digadaikan dan segala macam. Rasa saya, teman-teman, ya sudah, ini anggap aja bagian cambukan buat diri Anda. Supaya Anda jauh lebih baik lagi buat kedepannya. Makanya kedepannya, kalau Anda masih pengen berhutang, prepare-lah dengan benar. Sesuaikanlah dengan kemampuan Anda. Ya, jangan mengikuti kebutuhan. Ingat, kebutuhan kita ini banyak loh. Tapi belum tentu sebanyak itu kebutuhan kitanya mampu. Makanya sesuaikan dengan kemampuan kita. Kemampuan kita dalam membayar cicilan. Ya, karena setiap kita pinjam itu pasti ada keuntungan timbal balik. Nggak mungkin kita pinjam 1 juta balik 1 juta, itu nggak ada. Pinjam 1 juta baliknya ada bonusnya, ada bunganya gitu loh. Pikirkan itu ya buat teman-teman semuanya, dan saya berharap jangan ada lagi yang gali lubang tutup lubang hanya semata karena pinjol yang Anda pinjam itu raksasa. Mereka ada DC lapangan, mereka ada FC lapangan, bukan itu patokannya. Hari ini tidak mampu kan, tidak sanggup, tampung semuanya. Hadapi, fakta tidak seburuk yang kita bayangkan. Jadi jangan ikuti ketakutan-ketakutan yang ada dalam pemikiran sehingga sangat kejam untuk mengarahkan kita gali lubang tutup lubang. Ya, buat teman-teman semuanya mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak Anda telah hadir di sini. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi yang nekat gali lubang tutup lubang, terserah. Mau gali lubangnya di aplikasi ataupun Anda gadaikan sertifikat di bank dan segala macam, saya rasa hentikan aja dulu. Ya, alangkah baiknya Anda bekerja, berusaha kumpulkan uang Anda, nanti negosiasi. Kalau misalnya saya bekerja bang, tapi duit saya tidak terkumpul, ya sudah. Itu sudah jalurnya dan itu sudah takdirnya. Tampung resikonya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. 99% orang yang galbay pinjol menyesal tidak mempraktekkan hal ini. Itu saya jamin itu 100% teman-teman semuanya. 99% Anda semuanya menyesal tidak mempraktekkannya gitu. Karena saya perhatikan sampai detik ini tindakan-tindakan bodoh itu masih berjalan dari diri teman-teman semuanya. Itu tidak ada satupun yang bermental untuk bangkit maju buat kedepannya. Semuanya bermental mundur gitu loh. Gak ada yang bermentalnya maju gitu. Padahal Anda harus sadari, hidup Anda ini sudah hancur-hancuran loh. Duit Anda sudah gak ada sama sekali. Anda sudah menghabiskan waktu Anda hanya untuk berpikir sesuatu yang tidak jelas gitu. Setiap hari Anda memikirkan sesuatu yang jelas-jelas faktanya tidak ada gitu. Tapi Anda terus-menerus dipacu untuk memikirkan hal itu. Tanpa Anda sadari, Anda menjadi orang yang paling rugi. Coba Anda analisa, sudah berapa banyak waktu yang Anda buang, waktu yang Anda habiskan hanya semata mencari jawaban kapan Desi datang ke rumah. Sudah berapa banyak? Anda yang seharusnya bekerja nggak jadi bekerja. Anda yang seharusnya berusaha nggak jadi berusaha gitu. Ya, sudah berapa banyak waktu yang Anda habiskan hanya untuk berpikir apakah dia sebar data gitu loh. Sudah berapa banyak waktu yang Anda habiskan hanya untuk berpikir aman atau tidak.
Bayangin itu teman-teman semuanya. Anda menyibukkan diri Anda dengan sesuatu yang tidak jelas, sehingga Anda tidak mau bekerja dan berusaha. Padahal teman-teman semuanya, seandainya Anda praktekkan sejak awal, mungkin hidup Anda tidak separah ini gitu loh. Hidup Anda tidak sehancur ini. Tapi sayangnya, ya sayang 1000 kali sayang yang saya sampaikan gitu loh, 99% orang ogah mempraktekannya gitu loh. Itu yang saya perhatikan sampai detik ini. Padahal sudah saya tentukan di mana letak permasalahan itu terjadi. Tapi entah kenapa cara berpikir Anda, sudut pandang Anda berbeda-beda. Saya minta sama teman-teman semuanya, ingat teman-teman semuanya, saya bilangin, sumber kekuatan dari pinjol ada di telepon, WhatsApp, email. Mungkin nggak sekali 2 kali Anda mendengar saya ngomong seperti ini. Karena memang kenyataannya 100% masalahnya ada di sana. Nggak ada beranjak keluar-keluar entah kemana, nggak ada. Masalahnya ada di handphone Anda. Nggak bisa Anda geser kemanapun. Masalahnya tetap ada di sini. Anda ditelepon dulu, kepanikan muncul. Anda baca chat dulu, kesetresan muncul. Anda lihat email dulu, ketakutan muncul. Masalahnya di sini. Tapi ketika disampaikan, ketika Anda tahu sumber masalahnya, Anda tidak mempraktekannya, ya, Anda akan menjadi orang yang rugi. Tapi teman-teman semuanya membentuk statement baru. Bang, kalau saya ganti nanti, saya hapus WA, nanti saya dibilang kabur, Bang. Saya sudah jelaskan. Konsep kaburnya dari mana? Orang kita ada KTP, ada alamat yang jelas. Semua persyaratan kita isi dengan jelas. Dan itu asli, tidak ada yang palsu. Kenapa kita penting untuk memutus komunikasi ini? Ya, supaya ini tidak menghambat proses hidup Anda buat ke depan. Bayangin teman-teman semuanya, hanya untuk memikirkan kapan DC datang ke rumah, berapa lama Anda menghabiskan waktu. Ya, berapa lama rezeki yang tidak dapat pada diri Anda karena Anda tidak mau keluar rumah. Anda takut bertemu dengan orang baru, takut berkumpul dengan kawan-kawan. Dan pada akhirnya Anda akan dimatikan pelan-pelan oleh pinjol. Yang mematikan bukan sumbangan dari pinjol ini, sumbangan dari pemikiran Anda. Anda tidak percaya dengan faktanya. Ya, padahal kenyataannya hari ini Anda sudah hancur loh. Duit nggak ada, Anda nggak bisa lagi mau toleh kanan kiri muka belakang, nggak ada. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan Anda dalam hal ini adalah Anda bangkit, perbaiki cara berpikir Anda, melangkah maju ke depan. Tapi Anda tersandung dengan satu hal tadi. Anda tidak mau memutus komunikasi dan Anda mencerna mentah semua yang disampaikan oleh debt collector. Gimana tidak hancur? Ya, bayangin teman-teman semuanya, saya sampaikan, Bang, kami bukan nggak mau, Bang. Tapi takutnya, Bang, dia menghubungi Kondar. Dia menghubungi di luar Kondar. Loh, kok bisa? Ya, sementara aturannya sudah jelas kok. Ya gak sih? Kalau dia menghubungi Kondar hanya sebatas menanyakan keberadaan Anda, gak ada masalah. Tapi kalau dia menghubungi Kondar dengan langsung menagih, ini tidak boleh. Kurang apa lagi aturannya? Yang penting hari ini adalah bagaimana Anda menyelamatkan diri Anda. Ini yang paling terpenting. Tapi teman-teman tidak ada yang percaya dengan hal itu. Anda selalu aja sibuk gitu loh. Tadi saya dapat laporan juga, habis kena tipu juga 500.000. Ya kan? Dengan jasa-jasa backup data. Setiap hari ada aja korban yang mendapatkan penipuan dalam hal itu. Ini disumbang karena apa? Karena kepanikan. Dia panik banget gitu loh. Dia stres banget. Karena dia setiap hari membaca chat WhatsApp ini. Bayangin teman-teman semuanya gitu loh. Makanya saya bilangin 100% masalah Anda di handphone ini loh. Nggak ada di luar itu. 100% masalah Anda ada di sini. Selagi ini masih bisa dihubungi, masalah Anda tidak akan berakhir. Makanya saya bilangin, 99% orang galbay pinjol tidak mau mempraktekkan ini, sumber masalahnya terletak di sini gitu. Kehancuran di depan mata Anda. Waktu Anda terbuang sia-sia, Anda bekerja nggak jadi bekerja, berusaha nggak jadi berusaha, ukuran Anda mendapatkan rezeki berkumpul dengan teman-teman nggak jadi, karena serba takut dan serba salah. Kapan waktu itu bisa Anda rubah teman-teman semuanya? Kalau nggak, seumur hidup Anda menjadi orang yang paling rugi. Percaya sama saya gitu loh. Anda tidak akan bisa bangkit dari semua ini kalau Anda tidak memaksa diri Anda untuk keluar dan merubah semua ini. Ya, percuma Anda berkeliaran ke sana ke sini cari solusi ini, cari solusi ini. Tapi sumber masalah itu tidak Anda atasi, hasilnya nol. Nggak ada hasilnya sama sekali, 0,0. Ya,
Tapi setelah Anda memutus komunikasi, Anda menghapus WA, email, ketenangan ada sama Anda. Apakah kita harus kabur, Bang? Ngapain kita harus kabur? Kita berusaha, kita bekerja. Ya, dengan kita tidak berkomunikasi lagi, pemikiran kita tidak terganggu, kita bisa tenang dan kita bisa mendapatkan ide-ide kreatif, ide-ide cemerlang bagaimana kita mengangkat lagi hidup kita yang telah hancur. Kayak gitu konsepnya teman-teman semuanya. Tapi kalau tidak, Anda tidak mau mempraktekannya dengan dalih kalau saya ganti kartu nanti data saya disebar, kontak darurat saya ditelepon dan segala macam. Ya sudahlah, selamatlah. Kehancuran itu tidak akan bisa lepas dari diri Anda. Ingat, pinjol adalah solusi alternatif untuk memiskinkan Anda dan mempercepat usia Anda. Ya, mempersingkat usia Anda. Itu pinjol. Sekarang siapa yang masih mengaku sukses setelah meminjam pinjol? Yuk, boleh isi di dalam kolom komentar. Sejak Anda meminjam pinjol, apakah usaha Anda sudah berkembang? Karena OJK API selalu menyampaikan ini dipakai untuk kebutuhan produktif dan ini lebih kepada UMKM. Gimana UMKM? Yuk, coba isi dengan jujur teman-teman semuanya. Setelah Anda meminjam pinjol, apakah usaha Anda sudah berkembang? Berkembang atau makin hancur? Isi di dalam kolom komentar. Kenapa saya bilangin pinjol adalah solusi alternatif untuk memiskinkan Anda? Orang keluar dari pinjol menyatakan tidak mampu bayar, itu udah miskin. Selagi Anda punya uang, selagi duit Anda ada, Anda tidak percaya dengan ucapan ini. Anda tidak akan kenal dengan channel ini. Karena duit Anda tidak ada, makanya Anda berjumpa dengan channel ini dan Anda diberikan kepercayaan untuk mempercayai channel ini. Karena duit Anda tidak ada. Ya. Dan bagaimana, Bang, kok bisa mempersingkat umur? Setiap hari Anda pikirkan sesuatu hal yang tidak jelas, akhirnya Anda berpikiran buntu, nekat melakukan tindakan pidana, nekat mengakhiri hidup dan segala macam. Banyak hal yang akan terjadi. Makanya buat teman-temanku semuanya, praktekkan yang saya sampaikan. Kalau tidak Anda praktekkan, ya nikmatilah. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membuka kembali pemikiran teman-teman semuanya. Seiring waktu berjalan kita melangkah ke depannya untuk memperbaiki hidup yang sudah terlanjur hancur karena pinjaman online. Ingat, kalau nggak Anda yang memperbaiki, orang lain tidak bisa. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownie. Wassalam.